Indonesia memiliki banyak kekayaan alam, salah satunya rempah-rempah. Tanaman rempah di Indonesia kaya akan manfaat seperti jahe, kunyit, pala, kemiri, cengkeh, lada, kayu manis, dan tembakau. Hal ini menjadikan rempah di Indonesia berjaya di mancanegara, bahkan mampu berkontribusi untuk perekonomian negara. Mengenal jalur rempah. Jalur rempah merupakan sebutan suatu jalur khusus yang ditunjukkan sebagai bentuk penggambaran dan untuk melacak kembali rute lintas benua. Dari kisah panjang rute atau jalur rempah memiliki nilai penting dalam komunikasi dan pertautan antar bangsa selama berabad-abad di berbagai belahan dunia. Kisah jalur rempah sesungguhnya sebuah pemahaman terhadap jalinan hubungan niaga antara wilayah sumber asal komoditas dan wilayah pasar konsumen. Dalam sejarah, rempah pernah menjadi komoditas yang istimewa, bahkan setara emas. Pengaruh jalur rempah. Jalur rempah sebagai jalur budaya dalam perdagangan rempah di Nusantara meninggalkan jejak berupa peninggalan situs sejarah, situs budaya, hingga melahirkan beragam produk budaya yang terinspirasi dari alam Nusantara yang kaya. B. Jalur rempah sebagai rujukan diplomasi budaya. Sejarah jalur rempah dari masa ke masa adalah contoh nyata bahwa diplomasi budaya telah dipraktikkan di segala lini oleh individu, komunitas masyarakat, hingga tingkatan negara bangsa. C. Jalur rempah untuk kesejahteraan masa depan. Jalur rempah sebagai warisan dunia dan menunjukkan kekuatan diplomasi budaya dan untuk meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan untuk mengingatkan kembali kepada generasi muda tentang bagaimana jalur rempah membentuk bangsa, negara, dan peradaban Indonesia. Persaingan dagang rempah internasional masa lampau. Anthony Reid, peneliti sejarah Asia Tenggara, mencatat berbagai hal menarik yang membuat perburuan rempah ke Kepulauan Timur Nusantara di abad ke-15 melonjak pesat. Catatan itu didapat dari pedagang Fenisia yang membelinya di pasar yang ada di Mesir dan Beirut. Kekuasaan dinasti Ming yang kedua di bawah Kaisar Yongle 1403-22 adalah periode yang berperan penting dalam peningkatan perdagangan cengkih dan lada. Renaissance dan kebutuhan rempah. Seperti banyak diketahui, setelah zaman Reconquista, Eropa mengalami zaman Renaissance atau zaman pencerahan. Salah satunya, berkembang ilmu kedokteran dan pengobatan. Sejarah komoditas rempah abad ke-15 hingga saat ini memerlukan studi yang lebih mendalam. Monopoli kolonial. Saat Portugis menguasai Malaka, para ahli sejarah mencatat periode ini sebagai pembawa perubahan berikutnya. Distribusi rempah dari Kepulauan Nusantara di timur menuju pasar besar di barat harus mengikuti kemampuan penguasa selat. Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak Bintara, dan Kerajaan Ternate adalah pembawa spirit antikolonialisme yang akan menentukan arah zaman beberapa abad sesudahnya. Paruh kedua abad ke-17, kompetisi internasional untuk menguasai komoditas berharga dari Asia Tenggara hanya menyisakan beberapa pemain saja. Puncaknya Portugis yang menjadi rezim penjaga benteng kekuasaan kalah oleh kemunculan Verenigde de Oost-Indische Compagnie atau VOC yang datang dengan kapital dan organisasi armada laut yang lebih modern pada 1641 hingga periode berikutnya. VOC menjadi perusahaan swasta paling kaya di sepanjang zaman, menerapkan kebijakan monopoli dan tanam paksa yang mengubah warna perdagangan dunia. Mengapa bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah? Pada saat itu, rempah-rempah menjadi komoditas berharga dan paling dicari bangsa Eropa. Bahkan, sempat nilainya melebihi logam mulia seperti emas. Rempah yang dibutuhkan Eropa sebagian besar terdapat di Indonesia, seperti cengkeh, pala, dan lada. Lantas, mengapa rempah-rempah sangat dibutuhkan bangsa Eropa? Yaitu A. Untuk menghangatkan tubuh.
Benua Eropa terletak di antara 36 derajat lintang utara sampai 71 bujur timur dan 10 derajat bujur timur sampai 66 derajat bujur timur. Karena letak astronomis itu, rempah sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa karena setiap tahun dilanda musim dingin. Ketika dijadikan bumbu masakan atau bahan minuman, rempah dapat menghangatkan tubuh. Contohnya, lada atau merica mampu memberikan efek hangat. Selanjutnya, B. Pengawet makanan. Manfaat rempah ini karena keberadaan senyawa antimikroba dan antioksidan secara alami terkandung di dalamnya. Contoh, rempah yang dapat sebagai pengawet makanan alami adalah pala, cengkeh, dan kayu manis. Rempah-rempah tersebut dapat digunakan untuk mengawetkan daging hingga buah-buahan ketika musim dingin. C. Penyempurnaan cita rasa masakan. Orang Eropa sangat menyenangi rempah-rempah karena menyempurnakan cita rasa masakan. Oleh karena itu, mereka mau memburu rempah-rempah hingga ke dunia timur yang jaraknya sangat jauh dan membutuhkan waktu serta biaya perjalanan. Para pedagang Eropa tetap membeli rempah meskipun harganya mahal. D. Bahan obat-obatan. Rempah-rempah yang tinggi kandungan antioksidan dan antiinflamasi dapat mencegah atau mengobati berbagai penyakit kronis. Contoh, rempah yang dapat diolah menjadi obat yaitu kayu manis, cengkeh, ketumbar, jahe, dan kunyit. Jenis-jenis rempah komoditas perdagangan masa lampau. Setidaknya, ada 7 jenis rempah-rempah yang menjadi kekayaan Indonesia yang mengundang banyak orang datang untuk memilikinya, yakni lada, kayu manis, pala, vanila, cengkeh, kunyit, dan jahe. Berikut penjelasannya. Lada. Di Indonesia, lada banyak tersebar di Aceh, Jambi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Sumatera, serta daerah istimewa Yogyakarta. Pada 2016, lada menjadi komoditas rempah utama Indonesia. Terdapat beberapa jenis lada yang umumnya dijumpai di Indonesia. Ada lada hitam, lada putih, lada hijau, dan lada merah. Lada memiliki manfaat sebagai penyedap masakan. Lada juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Cengkeh merupakan tanaman asli Indonesia dari Kepulauan Maluku. Cengkeh adalah rempah serbaguna dengan rasa manis dan aroma harum yang khas. Cengkeh digunakan sebagai bumbu rendaman untuk panggangan, menambah rasa pada minuman hangat, hingga untuk memperkuat aroma kue. Kandungan nutrisi cengkeh juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Di Indonesia, cengkeh ada di sejumlah wilayah, yakni Jambi, Jawa, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi, Papua, serta Riau. Kayu manis. Kayu manis memiliki aroma khusus dan rasanya yang khas. Kayu manis biasa dipakai sebagai pelengkap kue atau minuman. Salah satu manfaat kayu manis bisa menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Tersebar di wilayah Jambi, Sumatera Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2016, kayu manis menjadi komoditas besar kedua setelah lada. Pala. Pala tanaman khas Banda dan Maluku. Penyebaran wilayahnya yakni Bengkulu, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Selain sebagai rempah, pala juga menjadi komoditas penghasil minyak atsiri. Pada tahun 2016 menjadi komoditas terbesar ketiga. Pala berfungsi sebagai pemberi aroma harum dan penguat rasa dalam masakan yang cenderung pedas atau menghangatkan. Pala juga berfungsi untuk mengurangi inflamasi di dalam tubuh. Selanjutnya, vanila. Sebenarnya, vanila adalah rempah khas Meksiko. Namun,
di Indonesia dibudidayakan di sejumlah wilayah, seperti Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya. Jahe menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. Jahe memiliki khasiat bagi kesehatan, terutama digunakan sebagai bahan obat herbal. Yang terakhir, kunyit. Kunyit dipakai untuk pengobatan. Di Asia Tenggara, kunyit tidak hanya digunakan untuk bumbu utama, tetapi juga sebagai komponen upacara religius.